denda 5.000 misalnya. Atau datang lebih dari jam 7, pergi hari ini giliran membagikan snack misalnya, pilih yang mana? Lanjut tonton, kayaknya aku salah cari contoh. Jadi laporan 3M itu kan, tadi kan alasannya Bu Ulu kan untuk supaya tidak terlibat. Mungkin ada alasan lain kan, mematuhi protokol kesehatan. Itu kan sesuai dengan peraturan-peraturan kan. Kalau yang Bu Ulu tadi lebih menggerakkan pribadinya itu daripada harus daripada memikirkan mematuhi protokol kesehatan, dia lebih menginginkan untuk menjaga diri. sama dengan kalau misalnya siswa kita dong ya, kita bisa bikin kesepakatan kelas namanya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas misalnya, semua anggota kelas saling menyayangi, semua anggota kelas bertanggung jawab. Itu masuk kalau peraturan. Perhatikan setelah memakai ini harus segera dikembalikan. Nah itu sudah mencakup bertanggung jawab tadi, ya. Sama menjaga kebersihan, ya. Nah itu kan kayak kesannya ngomong ya, kayak disiplin. Kalau ada aturannya, dilarang membuang sampah, sama buang sampah di sini. Misalnya diganti seperti itu. Atau misalnya malah ada tulisan dilarang membuang sampah di sungai, malah akeh sampahnya. Coba ganti, disediakan tempat sampah, buanglah sampah di sini misalnya. Mungkin bisa lebih tertata. Jadi seperti itu. Nah ini keyakinan kelas. Contohnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif, tertib. Yang satunya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini lebih mencakup semuanya. Peduli dengan teman-teman berarti apa? Tidak mengganggu, tidak merebut, sudah mencakup seperti itu. Kalau muridnya dong. Nah itu makanya mungkin kita bisa mulai antar guru mungkin ya. Kita saling menyayangi, kita semua guru saling menyemangati. Jadi insya Allah kalau ada kesepakatan seperti ini rukun, jadi tidak ada apa ya. Iya Kak. Oke, siap. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya ini, misalnya ini tanggung jawab, ya tidak. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya masuk apa? Menyayangi, peduli, menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, pintar Pak Anton. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nggak ada. Tapi contohnya tanggung jawab ya. Menjaga kesehatan besok. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin ya. Menggunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Masuk. Jawabannya di sebelahnya. Oke, ini. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab di dalam menghormati orang lain dan diri sendiri. Komitmen, keselamatan, kesehatan, kesabaran. Jadi ini bisa diganti. Kata-kata yang selama ini mungkin terkesan seperti aturan itu bisa diganti. Mungkin ya, anaknya nggak bisa, orang tuanya bisa membaca mungkin ya. Sama seperti kelas saya, sudah 3 kali. Salah satu murid saya itu nggak pernah bawa tas. Seperti itu.
dikasih tahu orang tuanya gitu, nanti paham. Lanjut lagi, lanjut. Oke, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bagus, ribet ya. Misalnya, kalau juara 1 kamu nanti tak belikan ini. Kalau kamu bisa nilai 100 nanti mama belikan apa misalnya ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap anak ternyata. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi siswa itu, aku biar rajin, tapi kok nggak ada ribetnya ya. Jadi dia itu motivasinya bukan dari internal ya. Jadi nunggu penghargaan tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Jadi anaknya nunggu, merusak hubungan. Jadi kadang nggak ngereken kalau nggak dapat hadiah. Tapi kayaknya siswa kita guru-gurunya nggak seperti itu, ya. Iya, ada sebagian. Tapi memang treatmentnya memang kadang harus seperti itu ya, begitu ya. Oke, sekarang coba saya mau tanya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi itu zaman waktu SMP. Waktu SMA itu. Oh, iya. Siapa pernah lari? Siapa saya? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Minta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Olahraga loh ya. Konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih? Sudah kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan Konsekuensi. Oke. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tapi ada hubungannya ya. Ada hubungannya sama yang kita perbuat. Kalau hukuman itu nggak ada hubungannya. Contohnya, murid push up 15 kali karena tidak memakai masker, itu nggak ada hubungannya. Pakai masker sama lari itu nggak ada hubungannya. Jadi itu masuk hukuman. Jadi kita sadar ya, guru-guru kita dulu banyak menghukum sebenarnya. Tapi memang beda subjeknya. Anak sekarang sama anak yang dulu beda. Kita generasi nurut ya. Beda sama yang sekarang, generasi alpha ini anaknya lebih cepat nangkep. Oke, nah ini hasilnya. Konsekuensi ya. Hukuman konsekuensi. Lanjut. Oke. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Yo, Bu Lili masih ingat ya dihukum lari sampai sekarang sudah punya anak masih ingat dihukum. Nah itu menyakitkan. Iya enggak? Menyakitkan ya? Sampai ingat itu loh. Nah kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Anak itu numpahin. Nah dia ya harus mulak. Udah selesai, bersih sudah selesai. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dulu itu saya punya teman, kalau nggak bayar SPP, BP itu orang yang pakai SPP itu nggak boleh basket. Anaknya tuh suruh baris dilempar bola basket satu-satu. Itu kalau nggak bayar SPP, dan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Nah itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi dia tuh masih ingat, jadi sampai cerita tuh telat bayar SPP kena bola basket kayak gitu. Nah konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek. Dia nggak dihujat. Terus hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi membuat anak
bisa terapkan ke siswa yang bisa kognitifnya lebih paham ya Bu ya. Hukuman paksaan, konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan. Hukuman konsep yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan, jadi takut. Kalau misalnya telat, ya aku caranya tak kono cekak enggak. Sampai nanti mbok rapos. Berapa tembok? Oh, beli masih ingat ya. Nah itu, kalau konsekuensi paling ya misalnya kalau nggak tidak telat, datang terlambat, anaknya misalnya ganti jaga perpus misalnya, konsekuensinya beda lagi kan? Ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Izinkan ya, dihukum keleleng. Saya pernah juga bolos nih. Rame-rame ya. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, membuat tidak nyaman tapi hanya untuk sementara. Hanya Pak Anton. Oke, ini kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar diterima, cinta kasih, ya, ingin diterima. Kemudian penguasaan, kita bisa bebas mengekspresikan diri. Survival, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Jadi tidak, kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka anak bisa aja tantrum, kemudian gak nyaman belajar dan lain sebagainya. Kita sendiri kan gitu sih. Kalau orang perempuan misalnya bertahan hidup, misalnya bisa coba lapar, ya. Orang lapar itu kan nggak bisa konsentrasi. Nah, itu masuk kebutuhan dasar manusia. Sudah saya bakso ya. Oke, contoh lagi ya, ada kebutuhan ada 5. Mas ini nggak tadi? Ibu guru bilang, aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Dia kebutuhannya apa? Tadi kesenangan, ya. Dia kesenangannya. Nah itu, metani anak kita kadang-kadang hapus hari ini kok gak mau belajar itu kenapa? Nah itu bisa aja salah satu kebutuhan dari 5 tadi itu gak terpenuhi di rumah. Jadi dampaknya ke sekolah. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Diterima, merasa cinta kasih atau diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa? Kebebasan, kesenangan ya, bosan soalnya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia jadi malu ya. Apa kebutuhannya? Merasa diterima. Oke, nah ini tadi Bu, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira dari 5 ini yang sering kita lakukan kepada anak kita, posisi apa? Saya coba ini ya. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, dia itu menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Awas kamu ya, kamu yang gak melakukannya, awas kamu ya. Awas kamu nanti tak bilang no, sopo misalnya bilang mau bawa tak bilang no Pak Budi kamu ya. Kalau gak nurut sama Bestari, nah itu penghukum. Hasilnya apa? Anak itu memberontak, jadi malah gak mau. Iya apa ya?
alias berbohong. Wah, bukan aku, gitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar berkualitas karena apa? Dia merasa dihukum. Murid berkata, biarin deh, nanti paling yang marah-marah lagi, kayak gitu. Dampaknya apa? Dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi dua ini harusnya tidak kita lakukan. Contohnya, aku ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Aku itu sudah tak ajari dari tadi. Aku sudah meninggalkan anakku dari rumah. Seperti itu. Nah, jadi itu ya. Kamu seharusnya gini. Ibu tuh capek udah ngajarin dari tadi, tapi kamu kok nggak ngerti. Hasilnya apa? Dia menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi murid berkata, maafkan saya. Dampaknya dia merasa rendah diri. Jadi ini tuh sebenarnya 5 ini nggak hanya untuk murid ya. Mungkin bisa kita lakukan pada orang lain yang mungkin barangkali bisa ke anak, pasangan, teman dan sebagainya. Kita mempunyai hubungan. Ini untuk hubungan sebenarnya. Tapi kebetulan kita mempelajarinya sebagai guru. Kemudian posisi teman. Pengamatan saya, banyak kan ibu guru SLB itu posisi kontrolnya sebagai teman rata-rata. Jadi ayo, masa apa kamu nggak mau sih? Ayo nanti tak bantuin guys, kayak gitu ya. Bagus, tapi nanti anaknya jadi ketergantungan ke ibu itu aja. Misalnya gurunya ayo. Ini terjadi pada murid saya sendiri. Intan itu gak mau, dia hanya pada itu toh, nanti gak mau sama orang. Sekarang malah yang gak mau, lost control. Jadi ketergantungan sama itu aja, ibu ini. Gurunya siapa ya begitu. Jadi murid ini malah meletakkan kita sebagai orang yang sangat penting. Nah, saya pikir bapak itu teman saya, gitu. Jadi dia merasa kita itu temannya. Akhirnya apa? Dia lemah, tidak mandiri dan tergantung. Tapi ada beberapa juga yang jadi pemantau dan manajer. Ini hebat sekali. Ada beberapa orang yang seperti itu, saya amati keren. Jadi dia itu pemantau. Pemantau itu netral, ngomongnya itu netral. Jadi nggak sih. Kalau teman kan ramah banget ya. Nada bicaranya itu kelihatan. Kalau pemantau itu, yo, sekarang waktunya apa? Misalnya dia tuh maunya izin terus keluar. Sekarang waktunya apa? Jadi anak itu ditanyain. Nah, jadi hasilnya apa? Dia menyesuaikan diri bila diawasi. Karena guru sebagai pemantau. Murid meletakkan guru dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Tapi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang paling susah ini juga manajer. Manajer ini biasanya untuk siswa-siswa SMK, SMA itu lebih mudah. Kalau kita sebagai manajer, anaknya aja kadang kita ngomong apa nggak ngerti, ya enggak? Jadi mungkin kebanyakan kita sebagai teman ya, tapi itu tadi kelemahannya. Anaknya malah tergantung sama kita. Itu. Tapi kalau kayak Bu Suni kayaknya pemantau sama manajer ya. Dari nadanya itu sudah kelihatan. Dan itu saya juga harus belajar kayak gitu. Ya Bulia ya. Iya. Nah tadi saya dengar, nggak tahu siapa ya. Anas kontaknya dari Wahyu. Itu saya. Iya tak. Aku tuh lupa. Ada ya? Kamu kok explore apa ya? Oh itu. Ada Wahyu. Nah itu tadi. Loh, seperti ini saya alami ya sendiri. Seperti Valen, terutama ya, kan ini Valen sama Tasya sama-sama bergerak
sudah dia itu sudah matanya sudah mulai melotot, nah itu hati-hati. Oh, kenapa? Nah, dia nggak tahu, padahal tadinya aman-aman saja, happy-happy saja, ya tertawa ya. Tiba-tiba, padahal saya tidak ngapa-ngapain ya. Tahu-tahu, itu tahu-tahu. Padahal ibu nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kan sudah mengaku lama, sudah tahu. Iya. Waktu yang awal-awal itu, saat banget saya kan dijambak, dipukul, ditinju, disaduk, itu semua sudah saya alami. Nah, itu saya kan sudah komunikasi dengan Bu Wahyu. Nah, katanya memang yang ditakuti itu Bu Wahyu. Nah, terus kata Bu Wahyu, Bu, biar nanti saya antarkan, besok saya antarkan, nanti saya ingin tahu gimana mau ditungguin, maksudnya gitu. Terus ya Bu, besok itu, tapi nanti kalau pulang Pak tolong ditanya kenapa dia marah-marah, dia ngamuk, menyakiti Bu Retno. Apa saya itu melakukan kesalahan? Kan kita kadang nggak tahu ya. Kita itu melakukan Apa? mungkin anak itu tersinggung atau apa, kan kita nggak tahu. Apa bosen apa? Nah, maka tadi itu terus gua itu tanya apa kurang itu. Tadi kemarin ada ya gitu. Iya, dia ngaku. Iya, kenapa? Gitu. Terus, dipukul Bruno. Enggak. Bruno aku marah-marah. Enggak. Gitu. Jadi nggak tahu dia itu kena apa baik. Makanya seperti tadi itu juga. Iya, betul. Bu Riri tadi juga ada dari saya juga kan. Kembali ke anaknya lagi, Bu. Jadi itu kalau saya itu sudah mentok. Nah itu boleh, tapi ya itu kalau terpaksa. Jadi saya sudah berusaha dengan usaha saya sendiri bagaimana kalau sudah mentok baru ambil wahyu. Nah itu dia memang takut, tapi ya itu taktiknya dia. Oh, maaf, tapi besok lagi. Iya, begitu. Maaf, tapi itu hanya kelihatannya saja minta maaf. Padahal kalau dia minta maaf, dia salaman, tapi saya ditegur, dicemukit. Nah, itu. Iya. Makanya ini juga saya belajar. Ya saya ya belajar. Melangani hal ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno sekalian. Jadi mungkin ya kita nggak tahu Bu Retno dari awal tadi di asrama dia ada apa. Mungkin bosan apa dengan dia itu karakternya ini, tapi aku kok mau sinau. Kita kan nggak ngerti ya, anak kita itu subjeknya macam-macam, apalagi Dinda rumit sekali ya. Sekarang saya menyakiti jurusnya. mungkin juga terus kalau Bu Wahyu itu adalah cara yang efektif dan sudah dibiasakan ke anaknya. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti. Nah itu, iya. Nah, ini bisa jadi diskusi yang panjang ini Bu saya nanti di sana. Karena kan nggak semua anak di treatment yang sama. Posisinya ini 5, apalagi kalau kita terdesak ya. Kayak posisi Bu Retno sama Bu Lili itu posisinya terdesak ya. Ya kan harusnya membuat keputusan cepat. Refleks. Nah, jadi apa caranya? Karena wes sering dan itu wes mentok ya. Penghukum ya wes itu. Karena wes kebiasaan juga. Ya wes gak apa-apa. Dirayu nggak bisa. Rayuan cinta. Kemampuan ya. Kemampuan Lanjut Pak. tapi ya. Cinta tuh HP-nya. Tidak itu. Kalau anak-anak kita bisa menerima pesan itu, kalau kata-kata kebanyakan nggak bisa karena nggak bisa baca ya, nada suara itu bisa masuk 35% ke orang.
beda subjek, beda lagi. Saya sangat menyadari kalau SLB itu rumit, rumit sekali. Coba kita praktek ya sebagai penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ayo, saya minta satu-satu nanti. Coba, apa yang kamu mau? Jadi teman. Siswanya saya nggak mau belajar. Bu Ulul jadi teman. Gimana? Posisinya sebagai memposisi kontrol biar saya mau belajar, tapi Bu Ulul sebagai teman. Oh, nggak mau belajar. Kamu mau belajar apa? Belajarnya mau apa sih? Belajar apa? Belajarnya nanti nggak belajar nanti nggak bisa loh. Coba, apa yang kamu mau posisinya sebagai pemantau? Apa yang kamu mau? Sesuai dengan contoh tadi loh, Bu. Jadi misalnya saya nggak mau belajar, nggak mau belajar, tapi Bu Suni posisinya sebagai pemantau, netral, nada bicaranya datar kayak gitu loh Bu. Kalau teman kan kayak rayu gitu, kayak menghukum kan bentak-bentak. Ini harus seperti ini. Kayak BVP loh, Bu. Kayak BVP ya. Kayak Bu Suni nggak usah latihan kes otomatis ya. Apa yang kau mau? Sabar Ya ya. Allah. Mana ya? Ayo pindah, ayo pindah. Sama yang ngajak ayo belajar yuk. Oh ya gitu Bu ya, sama ya. Lanjut mantap nanti. Coba, ayo. Lanjut. Joni. Nah, ayo mama. Sedikit mari ini rapatnya mari. Lanjut. Lanjut. Ya operator. Operator yang ngantuk. Enggak apa-apa, duduk sini. Bisa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, santai. Aku sih mau lo pelatihan. Oke, apa yang sedang kamu kerjakan? Misalnya diajari tapi nggak perhatian, sebagai membuat orang merasa bersalah. Ayo, ini mau apa? Ayo ngapain? Ayo kerjakan apa ini tadi? Nah, kayak gitu ya. Oh, iya. Dengarkan aja. Apa memaksa pada Bu Lili halus kan ya? Kalau marah itu Ini kan sebenarnya halus ya, tapi mendengarkan kalau posisi orang merasa bersalah, jadinya apa yang kamu kerjakan? Dari tadi diajari, ibu sampai capek, kamu tuh kok ya nggak ngurung-ngurung, nah kayak gitu. Lanjut aku. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Coba sebagai manajer. tinggal. Sifat-sifat. Oh ya sih, Ini mainan sifat. kalau manajer itu ditanyakan dulu, kamu tahu nggak jadwalnya kapan? Kayak misalnya kayak gitu. Kamu tahu kan kita mau ujian? Iya Bu. Nanti kita belajar materinya, ibu tuliskan ya. Kita pelajari di rumah. Besok kita praktek bersama-sama. Kalau manajer itu di rumah anak ya, misalnya saya jadi muridnya Bu Inka kan, ayo wes ini tapi nggak sing tertekan gitu loh. Beda kayak ini kamu tuh kapan zaman sekali ini suka kayak gitu kan, mungkin mau jadi kayak marah kok gitu loh kesannya. Ya, Kalau yang pemantau tadi gimana kesannya? kalau pemantau itu beda sama manajer, hampir sama Seperti tapi tadi, nggak mau belajar terus bagaimana? kalau komentar gini, ditanyain dulu, ditanyain nada bicaranya datar, mungkin sama kayak manajer,
ditanyain, kamu nanti kalau nggak selesai nanti bisa ketinggalan loh sama temanmu, kayak gitu. Kalau dengan anak yang cepat bosan gitu gimana? Kalau anak yang cepat bosan, maksudnya posisi kontrolnya kita. Nah itu kita harus metanya Bu Suni. Tadi kan ada kebutuhan dasar manusia ya. Berarti anaknya bosan, dia butuh rasa senang. Kita keluar dari pelajarannya dulu. Nanti Kembali lagi. Atau bisa juga karena hanya hari ini aja wes kita nggak belajar nggak apa-apa. Jadi kita sebagai guru juga nggak harus melulu mengikuti materi. Arek aja kan arek ya. Kita aja orang normal aja cukup kan ya. Kalau garap terus-terusan ya, kayak gangguan jiwa gitu ya. Apalagi anak seperti itu. Kita udah curhat. Ya lanjut ya. Nah, di mana Anda sewaktu kami mengadakan lomba karya pada hari Selasa lalu? Misalnya ini sebagai penghukum. Siapa yang mau beri contoh? Penghukum. Penghukum itu berarti marah-marah, minta-minta. Kayak gitu, kok seneng podo ya. Kowe iki lho. Membuat merasa bersalah. Ayo sobat. Kowe lho Li. Wis diwehi tugas ora dikerjakno. Terus piye karo Dia kan baru kuwi? datang ya. Jadi itu ya. Penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Tapi nanti apa itu tadi hasilnya? Orang yang dikasih tahu itu akan melakukan kesalahan itu lagi. Karena konsepnya itu sebenarnya sebelum saya belajar ini saya ada pelajaran tentang otak manusia. Otak manusia itu ada 3 yang mengatur emosi, ada yang mengatur apa namanya? Itu bentuknya seperti ini. Sorry. Jadi ada banyak sebenarnya harus sampaikannya. Jadi ini batang otak reptil. Jadi yang mulai cepat memutuskan sesuatu itu otak reptil. Otak reptil itu ada di luar. Nah, sedangkan otak manusianya itu di dalam dan itu lambat sekali. Ya, jadi hal-hal yang nafsu, kemudian marah, memutuskan sesuatu, nah itu cepet-cepet, nah itu otak reptil. Ya, itu ada hubungannya ya. Ada hubungannya sama iku kok iso koyo ngono, Bu. Kok iso dikandani? Kok iso dikandani kok sing nyantol kok marahe? Ya itu kan otak reptil. Dia harus tertekan. Otak reptil itu bertahan hidup. Jadi dia harus merasa tertekan, orang itu marah-marah. Nah, sing di dalam otak manusianya, otak sadarnya itu nggak nangkep. Jadi yang pesan tersampaikan nggak ditangkep. Yang tersampaikan hanya marah-marahnya aja. Jadi orang yang dimarahin akan mengulangi kesalahan yang sama. Marahnya tadi, nah itu tadi hubungannya sama kata-kata sama gestur. Apa namanya marahnya sampai kayak Bu Lili tadi, saya ingat ya dihukum, padahal itu udah bertahun-tahun terus punya anak 1 masih ingat dihukum keliling lapangan. Itu menyimpan. Tapi Bu Sari, ada juga seharusnya itu kalau marahin ini aku punya pengalaman mungkin beda ya. Pengalamanku dengan anak-anakku karena mungkin anak-anakku perempuan semua. Kalau aku marah tuh aku sama suamiku tuh gak pernah tuh kamu gini gak pernah. Anakku Via itu ya, walaupun dia sudah kelas 5 SD, tak dudukkan, ini serius sampai sekarang. Kamu gak boleh gitu nak. Nanti kalau gini tuh nanti seperti ini, seperti ini. Jadi aku menjelaskan seperti itu. Jadi anakku itu bukannya aku gitu enggak, hanya memberitahu gitu. Biar dia itu nanti sudah gedenya enggak sebandel kayak aku sama ayahnya kayak gitu.
Jadi tak pangku dia. Nah itu masuk. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu Oke. ya, Ri. Kata-kata. Nanti gini seperti ini. Jadi dia nangkep. Natali pun ya seperti itu. Jadi iya, jadi dia ngerti. Nanti kalau udah besar, oh iya ya mamaku begini. Jadi nggak trauma gitu loh Iya, maksudnya. Jadi nggak kena anakku sampai mama gini untuk gini. Tepuk tangan. Jadi kita bisa mencontoh Bu Marta. Saya banyak belajar. Kayak aku kok banyak marah ya Bu. Sebelum saya pelajari ini, saya tuh anakku sendiri tuh marah. Oke, bisa apa di pangku? Enak jadi muridnya Bu Marta. Aku belum. Muridnya Bu Marta itu loh daftar kok. Iya, jadi memang seperti itu. Terus katanya kalau anak laki-laki sama anak perempuan treatmentnya beda. Kalau masih tahu anak laki-laki itu harus kenyang terlebih dahulu. Jadi kalau dia lapar percuma kasih tahu. Katanya seperti itu, nggak tahu ya kalau anak-anak. Jadi harus dikenyangkan dulu, baru dikasih tahu. Dibisiki lewat telinga kanan. Kalau anak perempuan disuruh menatap kita. Jadi aku sambil dielus punggungnya. Kayak gitu. Katanya gitu. Kayak ya belajar boleh. Lanjut Pak Akam. Oke. Nah, ini namanya ini mau selesai ya. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya tadi, kamu terlambat, ayo tarik keliling lapangan. Dia balik ke temennya malu kan? Malu enggak? Pernah nggak siapa pernah dihukum? Oke ya? Pernah nggak dihukum? Diarak keliling sekolah, dilihat orang satu sekolah, pernah nggak? Wow, keren. Nggak pernah ya Besumi. Aku pernah. Nah itu ya. Jadi malu. Nanti apa lain kali? Cari misalnya kesalahan lagi kita menyembunyikan. Beda kalau tadi misalnya lupain minuman. Ya wes hukuman es. Lapar, mari selesai. Dia nggak nyaman ngelap, tapi sudah. Dia tahu konsekuensinya. Jadi orang-orang zaman dulu, termasuk guru-guru saya, itu menitik beratkan pada masalah, bukan solusi. Jadi misalnya anaknya telat, ini mau jadi anak. Jadi nggak ditanya, dihukum gitu. Kalau orang sekarang kan, kenapa kamu kok terlambat kayak gitu. Jadi orang dulu tuh malah apa? Jadi malu. Kemudian besok iso ayalan kok kalian ngomongnya ya malu-malu gitu. Jadi hubungannya sama otak tadi kejadian yang sama gitu. Nah murid saya nggak bawa tas sekolah, nggak bawa tas udah 3 kali. Saya bingung. Ibu bisa kasih solusi nggak? Kasih tahunya ke orang tua apa nggak muridnya? Harus tanya ya. Betul. Oke, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian bersifat tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia itu meskipun berbuat salah nggak malu. Ya malu cuma sebentar. Tapi diingat-ingat. Beda kalau dimarahi di depan teman-temannya. Malu banget pasti itu ya. Jadi lanjut. Nah ini ada
ada segitiga restitusi. Jadi ini ada tadi, ini sebenarnya ada hubungannya sama posisi kontrol tadi, ya. Ada menstabilkan identitas, nilai-nilai apa, jadi ditanyakan anaknya menstabilkan identitas, ya wes nggak apa-apa, kamu nanti jangan gitu lagi ya. Tuh. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini bisa dilakukan nggak hanya pada murid ya, pada teman, pada pasangan, pada rekan, dan lain sebagainya. Biar kita menciptakan suasana yang positif. Lanjut Pak. Ini suami. Ibu-ibu, tapi sepertinya kita tahu ya, sudah paham ya. Jadi masalah ini tuh kalau murid kita itu, kita lihat dulu muridnya siapa. Kita ngomong daki-daki, berbuat salah itu manusiawi. Ngomongnya sama Dinda. Gak paham. Ya. Jadi kita lihat dulu muridnya siapa. Ya, kita pokoknya paham aja kayak gini ya. Mungkin kita aplikasikan pada rekan kerja, pada pasangan kita, biar tumbuh budaya positif. Budaya positif. Itu. Lanjut Pak Anto. Yang salah, oh yang sebelumnya Pak Anto. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Oke, jadi basic need itu kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Seperti Bu Retno tadi ya, Bu Retno sharing pada saat pembelajaran itu lancar. Terus kok tiba-tiba anaknya melotot. Kita kan nggak tahu ya kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh Valen ya Bu ya. Nggak tahu Valen itu kebutuhannya apa, jadi harus mungkin dipetani. Mungkin kalau orang sebentar ya, saya juga pernah itu kayaknya anaknya lucu. Kalau sama Bu Retno keluar aslinya. Jadi mungkin Valen sudah nyaman itu dengan Bu Retno. Makanya dia mau, tapi nggak bisa komunikasinya tadi kan. Jadinya nggak tahu kebutuhan dasarnya apa yang harus dipenuhi Valen itu. Apakah dia bosan? Apakah dia ingat sesuatu hal yang membuat dia trauma atau apa? Jadinya pelampiasannya dampaknya ke Bu Retno. Kadang dari rumah, maksudnya pertama kali masuk itu sudah mulai ya. Nah, berarti bisa dipastikan bisa aja dari sebelumnya begitu ya. Jadi ada 5 dasar ini. Kayak saya kepala pusing kalau lapar. Nah itu kalau misalnya diajak omong kadang nggak nyambung. Nah itu bisa aja lapar ya. Jadi seperti itu. Nah kebutuhan dasarnya apa? Survival, bertahan hidup, harus makan. Itu kalau iya Bu. Kalau Bu Ana mungkin di muridnya nggak ada masalah, misalnya tiba-tiba kayak anaknya Bu Retno apa langsung ngamuk kayak apa, nggak ada ya? Ada Revan itu kalau membandingkan kereta api mintanya kereta api, tapi nggak saya turuti, cuma sebentar, tapi pertama harus jalan dulu, tapi ya beres. Oke, nah itu kereta apa video kereta api sebentar udah. pada saat Revan ngamuk itu Bu Ahmad posisinya kayak apa Bu? Ngomong ditanyain dulu apa gimana? Kalau Revan itu mulai pengen lihat video kereta api, saya pokoknya hanya ya nanti lihat kereta api di video, tapi ini harus berjalan. Kalau sudah selesai nanti tak hubungi, oke? Terus dia
tidur di lantai juga. Tapi saya bilang kan sudah tidur loh, kan nggak mau soalnya. Ya udah tidur aja. Kalau saya biarkan tidur dia malah bangun. Bangun. Nah itu bagus, bisa sharing. Menurut teman-teman, Bu Ama itu posisinya sebagai apa? Manajer pemantau. Manajer ya atau pemantau ya, sudah bagus. Jadi itu validasinya tindakan salah tadi Bu Ama sudah tahu. Ternyata Revan itu kalau nggak lihat kereta api nggak bisa konsentrasi belajar. Jadi penguasaan sama kesenangannya ya, fun sama itu kalau sudah dipenuhi dia nurut, dan Bu Ama memakai posisinya sebagai pemantau atau manajer. Katanya satu menit itu. Sudah apa? Berapa menit? 10 menit. Berarti kayak sini ada lagi loh. Oh, masih besar ya. Oke, saya mau tanya. Rekaman nih, rekam lagi. Coba kalau sudah. Dan itu sudah apa atau belum? Ini masih ada 10 menit. Saya sepantau ini mana ini? Dia ganti lah. Kenapa Bu? Tadi ganti. Ini nggak cukup. Pantau sudah, aku mau minta pendapatnya buru-buru direkam. Pendapatnya Bu Sari mengenai Pendapat pemberian tentang materi materi ini. ini. Maksudnya Ya, jadinya toh. sudah ya. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya sangat senang sekali ternyata dengan seperti ini saya bisa mendapatkan ilmu dari Bu Suni, Bu Lili, Bu Ulul, Bu Lia, Bu Inke, Bu Marta, Bu Retno, Bu Alma. Semuanya punya masalah dan bisa memberikan solusi. Terutama saya juga harus banyak belajar tentang parenting ya. Bagaimana mengelola emosi dan lain sebagainya, terutama untuk anak-anak kita. Terima kasih. Nanti selanjutnya saya minta pendapat ibu-ibu tentang ini, saya minta rekamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapatnya gila aja. Yuk, tapi